Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad qala fi kitabihi hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa wasiat takwa, terutama kami sampaikan untuk diri pribadi kami dan kepada kita semuanya. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tadi pagi alhamdulillah mungkin ada juga di dalam masjid ini yang ikut upacara Hari Sumpah Pemuda. Ada hal-hal yang membuat saya terharu ketika mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda tadi pagi itu. Antara lain ketika didengungkan lagu-lagu kebangsaan, misalnya mulai dari Indonesia Raya, kemudian Satu Nusa, Satu Bangsa, Bangun Pemudi Pemuda. Dan kalau kita resapi, itu ternyata keharuan itu tidak hanya lewat begitu saja, tetapi juga bisa menyentuh hati kita yang lebih dalam lagi. Bahkan kadang juga menjadi sedih ketika kita membayangkan dengan iringan lagu itu, kita kembali bayangkan perjuangan nenek moyang kita, para pejuang kita, para pahlawan kita yang begitu luar biasa, tanpa pamrih. Mereka rela mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, tidak peduli nasibnya sendiri, tetapi yang penting adalah bagaimana bisa memerdekakan bangsa ini, bisa rakyat Indonesia kemudian menjadi hidup yang layak, tidak lagi dijajah seperti sebelum-sebelumnya. Namun kesedihan itu adalah ironi terjadi saat-saat ini, di mana kita menyaksikan ada sebagian oknum yang justru meskipun ia adalah petinggi, tetapi kemudian misalnya melakukan korupsi. Uang yang seharusnya bisa dinikmati rakyat banyak, tetapi dia nikmati sendiri dengan kelompoknya. Kemudian juga kita sedih, ada juga yang terlibat dengan perdagangan-perdagangan ilegal, narkoba, judi dan lain sebagainya.
tentu saja kita harus merasa sedih karena betapa perjuangan yang begitu luar biasa bisa mengentaskan bangsa ini dari terjajahnya selama 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Namun saat itu para pemuda-pemuda kita kemudian bersatu mendengungkan sumpahnya untuk bagaimana bisa terus kokoh agar Indonesia bisa merdeka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun demikian, di balik kesedihan, di balik ironi-ironi itu, kita juga mesti harus masih punya rasa optimis. Pemuda-pemuda saat ini yang insya Allah belum terkotori oleh kejahatan-kejahatan, belum terkotori oleh perilaku-perilaku yang justru memalukan bangsa Indonesia. Kita berharap pemuda-pemuda sekarang harus juga bisa merenungkan bagaimana jiwa pemuda-pemuda dulu yang merupakan nenek moyang kita sendiri, yang begitu luar biasa. Moto-moto hidup yang luar biasa. Ada yang menyebut dengan iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Bayangkan. Kalau terjajah itu hina, diperintah-perintah, dibentak, disuruh-suruh, dipaksa kerja tanpa dibayar. Mereka anggap hina. Daripada terhina seperti itu, mereka kemudian bangkit berjuang melawan para penjajah. Itu luar biasa. Nah, maka kita berharap juga pemuda-pemuda kita saat ini bisa memiliki prinsip hidup. Ya, yang pertama setidaknya usahakan bangkitkan rasa cinta tanah air dengan sebenar-benarnya. Dalam artian ketika kita mencintai tanah air kita, kita mencintai bangsa kita, maka hidup kita usahakan untuk bagaimana turut juga mensejahterakan bangsa dan rakyat kita sendiri. Bukan punya prinsip memperkaya diri, memperkaya kelompoknya saja. Kalau cinta tanah air mungkin ada yang bertanya, bagaimana ajarannya menurut Islam? Kita tahu dalam sejarah Rasulullah juga punya rasa cinta tanah air yang begitu besar. Tercatat dalam beberapa hadis ketika beliau hijrah meninggalkan Mekah, beliau berdoa dan beliau berharap, beliau sedih dan suatu saat ingin kembali ke kota Mekah yang ia cintai. Begitu beliau sudah hijrah di Madinah dan tinggal beberapa lama di Madinah, tumbuh pula rasa cintanya kepada kota Madinah. Sampai-sampai dalam sirah Nabawi pernah disebutkan satu saat ketika Rasulullah selesai berjuang kemudian pulang ke Madinah, Rasul mempercepat lari kudanya. Alasannya apa? Alasannya sangat rindu terhadap Madinah. Karena memang itu dalam ajaran Islam, cinta tanah air itu merupakan beruf calling lah, panggilan jiwa, naluri yang tidak bisa dilepaskan dari siapapun. Dan kalau kita melihat kisah Rasul tadi yang dinamakan tanah air kita, itu tidak harus tempat kelahiran kita, tetapi yang pertama adalah tempat kelahiran kita. Ya, Nabi lahir di Mekah, beliau cinta kota Mekah, beliau juga tinggal di Madinah di masa hidup berikutnya. Beliau cinta juga Madinah. Artinya yang sudah tinggal di Sultra ini, meskipun mungkin lahir di tempat lain, di Jawa kah, di Makassar kah, tetapi juga tentunya akan merasa ada rasa cinta kepada Sultra. Ya, kita juga punya rasa cinta kepada Indonesia. Ketika kita pergi kemana saja, itu seakan-akan biasanya orang yang punya rasa cinta tanah air akan ada rasa rindunya. Bahkan kalau kita melihat di dalam surat An-Nisa ayat 66 yang saya sampaikan tadi, ya, ini ditafsirkan oleh Syekh
Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj. Beliau menyebutkan bahwa wa fi qaulihi, di dalam firman-Nya, awikhruju min diyarihim, terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan seseorang dengannya. Dan kemudian ima'un ila hubbil watan wa ta'alluqin nasbih wa ja'alahu qarin qatlin nafsi wa su'ubatil hijrati minal awtan. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman. Bayangkan ya, kalau mendapat hukuman itu dalam ayat ini bisa dengan cara membuang orang dari tanah airnya. Itu sama nilainya dengan bunuh diri. Artinya tersiksa orang kalau jauh dari tanah airnya. Kita ingat sejarah Indonesia, pejuang-pejuang kita, Bung Karno, Bung Hatta, pernah dibuang. Ada yang di Digo, ada yang di Ende, ya ada yang pokoknya diasingkan. Nah itu sesungguhnya menyiksa, lebih-lebih bagi mereka-mereka yang memiliki jiwa perjuangan. Ketika diasingkan dari rakyatnya, dari bangsanya, itu akan sangat tersiksa. Tetapi begitulah rasa cinta tanah air, menjadi satu kelayakan, menjadi satu naluri yang tidak bisa kita lepaskan dalam diri kita. Kemudian Islam juga mengajarkan agar cinta tanah air kita ini, mohon maaf, tidak berbelok, ya, tidak berbelok menjadi mencintai diri sendiri. Katakanlah kalau kita ingat perdebatan satu saat antara Bung Karno dengan Kiai Haji Agus Salim, pernah Kiai Haji Agus Salim mengingatkan Bung Karno, boleh, Islam juga menganjurkan, bahkan walaupun bukan hadis ya, asar para ulama itu sampai terkenal, hubbul watani minal iman. Kalimat itu memang aslinya bukan hadis Nabi, tetapi cukup mampu menggerakkan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Dan karena merasa bahwa ini adalah bagian dari iman, maka mereka siap berjuang sampai tetes darah penghabisan. Tetapi kata Kiai Haji Agus Salim, usahakan kita boleh ya memiliki rasa nasionalisme, tetapi jangan sampai terjebak pada kaufinisme. Kaufinisme itu cinta tanah air yang berlebihan, yang kemudian menganggap tanah air seakan Tuhan kita, ya, yang kemudian menganggap seolah-olah tidak ada Tuhan, seolah-olah pengabdian kita itu bukan kepada Tuhan lagi. Itu yang harus di warning, harus dijaga oleh jiwa kita. Islam sama dengan saudara-saudara kita lain, memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Tetapi bagi seorang muslim juga memiliki Allah di atas segalanya. Dan ketika rasa cinta tanah air itu kita sandarkan kepada Allah, insya Allah cinta tanah airnya itu akan benar-benar ikhlas, benar-benar murni. Kenapa? Karena rasa cinta tanah air kita akan dijaga oleh Allah. Sebab ketika tidak dijaga oleh Allah rasa cinta kita kepada tanah air, naudzubillah, jangan sampai kemudian tiba-tiba merasa bahwa dia paling hebat, yang kemudian orang menyuruh cinta tanah air padahal mencintai dirinya ketika dia sudah jadi pemimpin. Ini jangan sampai terjadi lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya apapun sikap kita, perbuatan kita, Islam mengajarkan iman haruslah sebagai landasan kita. Ya, qad aflahal mu'minun, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 selalu didengungkan bahwa berbahagialah orang-orang yang selalu melandaskan hatinya, pikirannya, skillnya, perilakunya dengan iman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian berikutnya juga yang juga penting harus ditanamkan oleh jiwa kita semua, lebih-lebih jiwa para pemuda, adalah bagaimana kita berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-An'am ayat 153 disebutkan,
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, fatafarraqa bikum, yang akan mencerai-beraikan kalian, yang akan memisahkan kalian, yang akan membuat kalian terpecah-pecah dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berpegang teguh pada tali Allah, ya, ini juga merupakan satu alat untuk bisa mempersatukan hati-hati kita. Makanya kita bersyukur bangsa Indonesia ini merdeka, di samping hasil jerih payah perjuangan para pendahulu kita, tetapi juga diakui oleh para pendahulu kita bahwa semua itu adalah juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana yang tertuang dalam preambul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di momen Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun ini, yang kalau tidak salah adalah yang ke-94, para pemuda kita dan kita semua benar-benar selalu menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan kemudian kita juga tetap melandaskannya berdasarkan iman dan berpegang teguh pada tali Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.